Memang benar. Aku gelisah. Sangat-sangat gelisah pada waktu itu dan sekarang pun masih. Tapi mengapa kalian menyebutku gila? Rasa sakit menajamkan inderaku, bukan melemahkannya. Apalagi membuatnya tumpul. Dan dibanding yang lainnya, indera pendengaran pula yang paling tajam. Aku mendengar semua hal di langit dan di bumi. Aku mendengar suara di neraka. Bagaimana bisa kau sebut gila? Dengarlah. Kalian akan tahu betapa warasnya, betapa tenangnya aku menceritakan kepadamu seluruh kejadiannya. Sulit menceritakan bagaimana mula-mula gagasan ini menyusup di benakku. Tapi begitu masuk, ia memburuku siang, malam. Tak ada niat dan dendamku. Aku mencintai orang tua itu. Ia tak pernah berbuat salah kepadaku. Juga tak pernah melukai hatiku. Kupikir yang menjadi persoalan adalah matanya. Ya, matanya. Salah satu bola matanya menyerupai mata burung pemangsa. Mata yang biru dan berselaput. Setiap kali ia menatapku, darahku terasa beku. Dan perlahan, secara berangsur-angsur, aku membulatkan hatiku untuk membunuhnya. Sehingga terbebas dari siksaan mata keparat itu. Disinilah pangkal soalnya. Kau menyebutku gila. Semua orang gila pasti tidak tahu apa-apa. Tapi kau akan melihat bagaimana aku akan melakukannya. Kau akan melihat begitu rapi, terencana, dan kemudian berpura tidak tahu apa-apa. Aku menjadi lebih manis pada orang tua itu pada seminggu terakhir sebelum aku membunuhnya. Tiap malam, tiap datang tengah malam, aku selalu memutar gagang pintu kamarnya dan membukanya. Begitu hati-hati. Dan setelah pintu kamar itu terkuak dan cukup bagiku untuk menyusupkan kepala, memasukkan lentera berkatup yang kurapatkan seluruh lempengan katupnya sehingga tidak ada sinar yang menerobos keluar dari lentera tersebut. Aku melakukannya dengan pelan, sangat-sangat pelan. Jangan sampai aku membangunkan tidur si tua itu. Kuperlukan 1 jam untuk menata posisi kepala sebaik-baiknya di celah pintu. Hingga aku bisa leluasa melihat orang tua itu berbaring di ranjangnya. Setelah kepalaku leluasa, aku membuka sedikit saja katup penutup lentera. Aku melakukannya dengan pelan. Sangat-sangat pelan. Jangan sampai engsel katupnya berderit.
Aku membuka seperlunya saja. Cukup agar seberkas tipis cahaya bisa menerangi mata burung pemangsa itu. Pekerjaan seperti ini kulakukan selama 7 malam berturut-turut. Tiap datang tengah malam, tapi selalu kujumpai mata itu tertutup. Dalam keadaan seperti ini, tentu mustahil bagiku untuk melanjutkan pekerjaanku. Sebab bukan orang tua itu yang membangkitkan amarahku, tapi mata setan itu. Pagi harinya di saat fajar, sengaja ku datangi kamarnya. Kuajak ia bercakap-cakap, usapa namanya dengan penuh semangat, dan kutanyakan, apakah tidurnya nyenyak semalam? Dengan begitu kau tahu, diperlukan kecerdasan tertentu pada siswa untuk menduga bahwa setiap malam, tepat pukul 12, aku selalu mengamatinya ketika ia tidur. Pada malam ke-8, aku membuka pintu kamarnya lebih hati-hati ketimbang malam-malam sebelumnya. Jarum menijam dinding bahkan lebih cepat ketimbang gerakan tanganku. Baru pada malam itu aku merasakan begitu besarnya kekuatanku, begitu cerdiknya akalku. Hampir tak bisa aku menahan luapan perasaan menangku, membayangkan diriku sendiri sedang menguakkan pintu sedikit demi sedikit. Dan orang tua itu bahkan tidak pernah berhayal tentang apa yang kulakukan dan apa yang kupikirkan. Aku tergeletak dalam lintasan pikiran ini. Dan mungkin ia mendengar suaraku. Sebab tiba-tiba ia menggerakkan tubuhnya seperti orang terkejut. Sekarang, kau pasti berpikir bahwa aku akan mundur. Tidak. Kamarnya gelap pekat. Jendelanya tertutup rapat. Dengan begitu, aku tahu bahwa si tua itu tidak bisa melihat pintu kamarnya terkuak. Dan aku terus saja mendorong daun pintu itu sedikit demi sedikit. Aku sedang menyusupkan kepalaku ke celah pintu, sedang membuka katup penutup lentera, ketika tiba-tiba jempolku selip dan mengetuk lempengan tersebut. Dan si tua itu bangkit dari ranjangnya. Siapa itu? Teriaknya. Aku mematung di tempatku dan tak mengeluarkan sepatah pun kata. Dalam 1 jam, aku sama sekali tak bergerak. Dan selama itu pula, aku tak mendengar ia membaringkan kembali tubuhnya. Ia terus saja mendengarkan seperti aku, malam demi malam mendengar detak jam kematian di dinding. Tiba-tiba, ku dengar erangan kecil. Dan aku tahu itu adalah erangan yang muncul karena teror kematian. Bukan erangan karena sakit atau duka cita. Sama sekali bukan. Itu suara lemah orang tercekik. Suara yang muncul dari dasar jiwa yang diteror kengerian. Aku kenal sekali dengan suara itu. Tiap malam, tepat pukul 12, suara itu bangkit dan menusuk dadaku dengan gaungnya yang mengerikan. Sebuah teror yang menggelisahkan. Ku bilang, aku kenal betul suara itu. Aku tahu apa yang dirasakan orang tua itu.
dan turut berduka atas kemalangannya. Meskipun dalam hati aku ketawa. Aku tahu bahwa matanya tak akan pernah lagi terpejam sejak ia dikejutkan oleh suara yang membangunkannya. Ketakutannya tumbuh semakin besar. Ia yakinkan dirinya sendiri, tak ada apapun, hanya angin di cerobong asap. Hanya tikus yang merayap, atau hanya jangkrik yang mengerik. Ya, ia yakinkan dirinya dengan dugaan-dugaan seperti itu. Tapi sia-sia. Sia-sia. Sebab maut yang menguntitnya kini telah mengepung korbannya dengan bayang-bayang hitam. Dan efek muram bayang-bayang yang tak tampak itulah yang menyebabkan ia melihat. Rasakan, bukan melihat atau mendengar, tapi merasakan kehadiran kepalaku di kamarnya. Setelah cukup lama menunggu dengan sangat sabar, tanpa menunggu ia membaringkan kembali tubuhnya, maka kubuka sedikit saja celah kecil pada lentera. Hingga seutas cahaya setipis sulur benang laba-laba jatuh dan tepat mengenai mata burung keparat itu. Mata itu terbuka. Begitu lebar. Dan amarahku bangkit melihat mata itu terbuka. Jelas sekali kulihat mata yang biru dan berselaput, yang menusukkan hawa dingin di sumsum tulangku. Sama sekali tak kulihat wajah orang tua itu. Sebab seolah dibimbing oleh naluriku, cahaya itu kuarahkan tepat pada bulatan matanya. Sama sekali tak kulihat wajahnya. Jadi, bukankah yang kau sebut gila itu sebenarnya adalah inderaku yang begitu tajam? Sekarang aku mendengar suara lemah, samar-samar berdetak dalam tempo cepat, seperti detak jam yang terbungkus kain. Aku kenal betul suara itu. Ialah suara detak jantung orang tua itu. Dan amarahku bangkit mendengar suara itu. Sebagaimana keberanian seorang serdadu yang naik karena pukulan genderang. Kendati demikian, masih kutahan diri. Kutahan nafasku, kujaga lentera di tanganku, kujaga agar sinarnya tetap jatuh ke matanya. Tapi bunyi keparat itu temponya semakin meningkat dan semakin bertambah keras. Ku bilang bertambah keras setiap saat. Kau, catatkah omonganku baik-baik? Telah kukatakan kepadamu bahwa aku gelisah. Seperti itulah yang kurasakan. Dan sekarang, pada sunyi mencekam rumah tua ini, di tengah jam kematian malam itu, suara itu bangkit dan menyiksaku layaknya sebuah teror yang tak tertanggungkan. Kupikir jantungnya pastikan segera meledak.
Dan sekarang aku merasakan kecemasan baru. Para tetangga pasti akan mendengar bunyi itu. Tiba sudah waktu bagi si tua. Dengan teriakan keras, aku melompat ke dalam kamarnya. Sekali ia memekikku. Hanya sekali. Dengan cepat, aku menyeretnya ke dalam lantai papan. Dan membekapnya dengan kasur tebalnya. Kemudian senyumku mengambang. Semua pekerjaanku beres. Bermenit-menit jantung itu masih berdetak samar-samar. Namun tak akan membuatku khawatir karena suaranya tak akan mampu menembus dinding. Kemudian suara itu berhenti. Si tua sudah mati. Aku memeriksa kasurnya. Ya, ia sudah mati. Matanya tak akan pernah menggangguku lagi. Kalau masih kau anggap gila aku, anggapan itu tak akan berlaku lagi bila kulukiskan apa yang kulakukan untuk menyembunyikan mayatnya. Malam larut, pekerjaanku kebut, namun tanpa suara. Pertama-tama, kupotong-potong tubuhnya, kupenggal lehernya, dan kedua lengannya. Kemudian, kedua kakinya. Lalu, aku membuka 3 bilah lantai papan dan memasukkan potongan-potongan itu ke bawah lantai kamar. Lalu aku menutupnya kembali. Begitu sepele, begitu rapi, hingga tak ada satupun mata, termasuk mata si tua itu, yang merasakan adanya kejanggalan. Tak ada noda sekecil apapun. Tak ada yang perlu dicuci. Tak ada bercak darah sedikit pun. Aku sangat waspada terhadap semua itu. Bak mandi sudah menampung semuanya. Jam 4 pagi, pekerjaanku selesai. Hari masih gelap seperti tengah malam. Bersamaan dengan denting lonceng jam, kudengar suara ketukan di pintu depan. Aku turun dengan perasaan ringan. Apalagi yang perlu kutakutkan? Kubuka pintu, 3 orang lelaki masuk dengan ramah memperkenalkan dirinya sebagai para petugas kepolisian. Aku tersenyum. Seorang tetangga mendengar suara pekik semalam, menduga ada tindak kejahatan, dan mereka, para polisi itu, ditugasi untuk melakukan penyidikan atas kecurigaan si tetangga. Aku tersenyum. Apalagi yang perlu kutakutkan? Dengan ramah, kupersilahkan mereka masuk. Pekik itu, kataku, keluar dari mulutku di saat aku sedang mimpi. Kujelaskan kepada mereka bahwa si tua sedang tidak di rumah. Kubawa mereka masuk dan melihat-lihat seisi rumah. Lalu, kuajak mereka masuk ke dalam kamar si tua. Kuperlihatkan barang-barang berharga milik si tua. Semua aman. Tidak ada yang tercolek. Lalu,
Dengan kepercayaan diri yang melambung karena kemenangan yang sempurna, aku masukkan kursi-kursi dan meletakkan kursi itu ke kamar si tua. Dan aku meminta mereka, para polisi itu, untuk duduk dan beristirahat di kursi itu. Sedangkan aku sendiri, karena kemenanganku yang sempurna, meletakkan kursiku tepat di atas aku menyimpan mayat korban. Para petugas merasa puas. Perlakuanku meyakinkan mereka. Mereka duduk, sementara aku menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan dengan keseharian yang remeh. Tapi sebentar kemudian, aku merasa parasku memucat dan berharap agar mereka segera pergi. Kepalaku pening. Aku mendengar dering di telingaku. Mereka tetap saja duduk dan bercakap-cakap. Tapi bunyi itu terus-menerus dan semakin jelas. Aku berbicara lebih keras untuk mengusir perasaan itu, tapi suara itu bangkit. Hingga akhirnya aku sadar bahwa suara itu bukan berasal dari telingaku. Parasku aku yakin makin memucat, tapi bicaraku lebih fasih dan lebih lantang. Nafasku tersegal, namun para petugas tidak mendengarnya. Tapi bunyi keparat itu terus menguat. Apa yang bisa kulakukan? Ku dengar suara lemah, samar-samar, berdetak dalam tempo cepat, seperti detak jam yang terbungkus kain. Aku bangkit dan mendebat segala topik pembicaraan yang sepele dengan nada tinggi dan gerak tubuh yang kasar. Tapi bunyi itu terus menguat. Apa yang harus kulakukan? Mengapa mereka tidak mau pergi? Aku mondar-mandir dengan langkah panjang yang menghentak, seolah merasa terganggu oleh pemeriksaan yang mereka lakukan. Tapi bunyi keparat itu terus menguat. Apa yang bisa aku lakukan? Radang! Aku meracau, aku mengutuk, ku angkat kursi yang kududuki dan ku hempaskan benda itu ke lantai papan. Tapi bunyi yang ditimbulkan tertelan oleh bunyi keparat yang terus menguat itu. Apa yang harus kulakukan? Semakin kencang. Semakin kencang. Semakin kencang. Tak kuat lagi melihat senyum pura-pura mereka. Aku merasa bahwa aku harus berteriak atau mampus. Sekarang bunyi itu lagi. Dengar! Makin kencang! Makin kencang! Aku memekik. Tak usah pura-pura lagi. Akulah yang melakukan semuanya. Bongkar saja papan ini. Di sinilah detak jantung terkutuk itu.